Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Karisha, NIM 1913010, Program Studi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum ekologi pertanian. Adapun praktikum pertama yaitu dekomposisi. Di sini kita akan menghitung laju dekomposisi daun, di mana daun yang digunakan yaitu daun jambu monyet. Nah, di praktikum ini ada 4 perlakuan, yaitu daun segar, daun kering, daun segar dicacah, dan kering dicacah. Di mana sebelum perlakuan daun segar dicacah ini berwarna hijau, daun kering berwarna coklat, segar dicacah berwarna hijau, dan kering dicacah berwarna coklat. Nah, untuk berat daunnya masing-masing 10 gram. Setelah penyimpanan selama 30 hari, sifat fisik daun segar berubah menjadi warna coklat dengan berat daun setelah di oven 4,5 gram. Kemudian daun kering tetap berwarna coklat dengan berat daun 9,2 gram. Segar dicacah berubah menjadi warna coklat daunnya dengan berat daun 3,5 gram. Dan kering dicacah daunnya tetap berwarna coklat dengan berat daun 7,3 gram yang didapatkan. Kemudian untuk menghitung laju dekomposisi menggunakan rumus berat sebelum perlakuan, berat ini, kemudian dikurang berat setelah disimpan selama 30 hari setelah di oven per waktu penyimpanan, yaitu 1 bulan, sehingga diperoleh laju dekomposisi daun segar yaitu 5,5 gram per bulan, kemudian daun kering 0,8 gram per bulan, daun segar dicacah 6,5 gram per bulan, dan kering dicacah 2,7 gram per bulan. Adapun selanjutnya yaitu laju dekomposisi 2 bulan. Nah, untuk perlakuannya tetap sama di tabel 1 bulan tadi sebelum perlakuan. Nah, yang membedakan di sini yaitu berat daun setelah di oven karena lama penyimpanannya di sini 60 hari. Nah, adapun berat daun setelah di oven pada perlakuan daun segar yaitu 4,8 gram, kemudian daun kering 9,0 gram, segar dicacah 3,3 gram, kering dicacah 8,3 gram, sehingga diperoleh laju dekomposisi daun segar sebesar 2,6 gram per bulan, kering 0,5 gram per bulan, segar dicacah 3,35 gram per bulan, dan kering dicacah 0,85 gram per bulan. Nah, dari hasil laju dekomposisi 1 bulan dan 2 bulan ini bisa diketahui bahwa laju dekomposisi tertinggi atau tercepat itu terjadi pada daun segar dicacah, di mana pada tabel pertama daun segar dicacah itu laju dekomposisinya 6,5, lebih besar daripada yang lain. Kemudian di laju dekomposisi 2 bulan dia juga lebih cepat atau lebih tinggi dari yang lain dengan laju dekomposisi 3,35 gram per bulan. Nah, ini adalah dokumentasi dari praktikum yang dilakukan, di mana ini adalah foto yang menggambarkan setiap perlakuan yang telah diisi di dalam liter bag. Ini penimbangan pada saat 1 bulan dan ini penimbangan pada saat 2 bulan. Adapun selanjutnya yaitu praktikum 2, interaksi kompetisi dan biomasa. Adapun hasil pengamatan pada kompetisi intraspesifik, maksudnya di sini kompetisi intraspesifik yaitu persaingan antara sesama spesies. Di sini ada 3 perlakuan, di mana pada A1 itu 3 tanaman per polybag, A2 5 tanaman per polybag,
A3 7 tanaman per polybag dengan masing-masing 2 kali ulangan. Sehingga pada A1 diperoleh tinggi tanaman pada ulangan 1 206 cm, pada ulangan 2 196 cm, jumlah daunnya pada ulangan 1 13 helai, kemudian ulangan 2 15 helai, berat keringnya atau setelah di oven pada ulangan 1 22,1 gram, pada ulangan 2 18,9 gram, dan biomasa. Biomasa ini diperoleh dengan cara berat kering dibagi luas permukaan plot atau luas permukaan polybag yang digunakan, sehingga diperoleh pada ulangan 1 43,99 gram per meter pangkat 2, kemudian pada ulangan 2 37,61 gram per meter pangkat 2, sedangkan pada A2 tinggi tanamannya 189 cm, kemudian pada ulangan 2 179 cm, jumlah daunnya 12 helai pada ulangan 1, kemudian ulangan 2 13 helai, berat keringnya 20,4 gram, kemudian pada ulangan 1 tadi, kemudian pada ulangan 2 23,5 gram, biomasanya 40,60 gram per meter pangkat 2, kemudian pada ulangan 2 46,77 gram per meter pangkat 2. Sedangkan untuk A3 tinggi tanamannya 165 cm pada ulangan 1, kemudian pada ulangan 2 150 cm, jumlah daun pada ulangan 1 14, pada ulangan 2 11, kemudian berat keringnya pada ulangan 1 25,6 gram, berat kering pada ulangan kedua 18,5, dan biomasa pada ulangan 1 50,96 gram per meter pangkat 2, dan biomasa pada ulangan kedua 36,82 gram per meter pangkat 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhan tanaman A1, A2, A3 itu sangat berbeda, di mana pertumbuhan yang paling cepat itu terjadi pada A1, karena di mana yang kita ketahui bahwa kompetisi intraspesifik itu kompetisi atau persaingan antara sesama jenis, di mana kalau sesama jenis pasti membutuhkan unsur hara atau nutrisi yang sama, sehingga jika dalam satu habitat banyak spesies yang sama dan memerlukan sumber daya yang sama, maka itu akan semakin besar terjadinya kompetisi, yaitu hasil pengamatan kompetisi interspesifik. Maksudnya di sini kompetisi interspesifik yaitu persaingan antara spesies yang berbeda. Di sini ada 3 perlakuan, di mana B1 itu tanaman jagung ditambah tanaman kacang tanah, kemudian B2 tanaman jagung ditambah bayam, B3 tanaman jagung ditambah kacang panjang. Nah, di sini bisa dilihat dalam tabel masing-masing tinggi tanamannya, jumlah daun, berat kering, dan biomasa. Di sini bisa dilihat bahwa biomasanya itu berbeda-beda karena masing-masing tanaman atau spesies memiliki keperluan yang berbeda. Karena berbeda jenis, maka berbeda pula unsur hara, nutrisi, dan yang dibutuhkan pula berbeda-beda, sehingga kompetisi yang terjadi tidak terlalu berat atau ketat, tidak seperti di kompetisi intraspesifik, karena di kompetisi intraspesifik spesies itu membutuhkan unsur yang sama, sehingga mereka mengalami kompetisi yang ketat. Kalau di kompetisi interspesifik mereka tidak terlalu ketat karena masing-masing spesies itu memiliki unsur-unsur yang diperlukan yang berbeda, sehingga kompetisinya tidak terlalu ketat.
Kemudian selanjutnya ini adalah dokumentasi dari praktikum 2. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu praktikum 3, faktor pembatas. Di sini kita akan mengetahui faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan suatu tanaman. Nah, di sini tanaman yang kita amati yaitu bayam merah. Adapun pengamatan pada minggu pertama dengan perlakuan 0% cahaya mendapatkan tinggi tanaman 3,2 cm, jumlah daun 2 helai. Kemudian pada perlakuan 100% cahaya, tinggi tanamannya 3 cm dan jumlah daunnya 3. Ini bisa dilihat bahwa perlakuan 0 cahaya itu tinggi tanamannya lebih besar atau lebih tinggi daripada 100% cahaya. Hal ini disebabkan karena adanya hormon auksin. Namun pada pengamatan bayam merah pada minggu ketiga, laju pertumbuhan pada perlakuan 0% cahaya mengalami perlambatan di mana tinggi tanaman 6 cm dan jumlah daun 2 helai. Sedangkan pada 100% cahaya didapatkan tinggi tanaman 17,6 cm dan jumlah daun 13 helai. Nah, dari faktor pembatas cahaya ini bisa didapat bahwa bayam merah itu pertumbuhannya yang bagus pada perlakuan 100% cahaya. Adapun di faktor pembatas air, pada pengamatan minggu pertama dengan perlakuan penyiraman setiap hari diperoleh tinggi tanaman 3,5 cm, jumlah daun 3 helai. Kemudian pada penyiraman 3 hari sekali diperoleh tinggi tanaman 2,7 cm, kemudian jumlah daun 2 helai. Kemudian pada penyiraman 5 hari sekali diperoleh tinggi tanaman 2,4 cm dan jumlah daun 2 helai. Kemudian pada perlakuan penyiraman 7 hari sekali diperoleh tinggi tanaman 1,4 cm dan jumlah daun 2 helai. Kemudian pada pengamatan minggu ketiga, perlakuan penyiraman setiap hari memperoleh tinggi tanaman 22,9 cm dengan jumlah daun 17 helai. Kemudian pada penyiraman 3 hari sekali, tinggi tanamannya 18,3 dengan jumlah daun 11 helai. Kemudian pada penyiraman 5 hari sekali diperoleh tinggi tanaman 10,1 cm dan jumlah daun 7 helai. Dan pada penyiraman 7 hari sekali diperoleh tinggi tanaman 7,6 cm dan jumlah daun 7 helai. Nah, dapat dilihat bahwa pada pengamatan minggu pertama dan minggu ketiga bahwa pertumbuhan yang bagus pada bayam merah yaitu terjadi pada penyiraman setiap hari. Jadi di sini pertumbuhan yang bagus pada bayam merah yaitu jika disiram setiap hari. Karena pada perlakuan 0% cahaya sebelum di oven beratnya yaitu 1,2, setelah di oven beratnya 0,2 gram. Sedangkan pada perlakuan 100% cahaya sebelum di oven 18,2 dan setelah di oven 15,7. Sedangkan pada penyiraman setiap hari sebelum di oven 22,8 gram, setelah di oven beratnya menjadi 19,5 gram. Pada penyiraman 3 hari sekali sebelum di oven beratnya 8,3 gram, setelah di oven 6,9 gram. Pada penyiraman 5 hari sekali sebelum di oven beratnya 2,8 gram dan setelah di oven 1,7 gram. Dan pada penyiraman 7 hari sekali sebelum di oven beratnya 2,3 gram, sedangkan setelah di oven 1,6 gram. Nah, bisa dilihat
di tabel bahwa sebelum di oven dan setelah di oven mengalami perubahan berat. Hal ini disebabkan karena hilangnya air pada tanaman setelah di oven. Kemudian selanjutnya dokumentasi. Jadi ini bisa dilihat dokumentasi dari praktikum ketiga faktor pembatas. Dan yang terakhir yaitu praktikum 4 dengan judul suksesi. Suksesi itu perubahan pada ekosistem menuju ke arah yang teratur. Nah, di sini hasil pengamatan vegetasi sesuai perlakuan. Di sini ada 4 perlakuan di mana ini P0 tanpa perlakuan, P1 ini dengan pengerusakan tanah, P2 di sini penutupan tanah, dan P3 di sini pembakaran lahan. Nah, di mana pada sebelum pengamatan DJ ini dominasi jenis, DR dominasi relatif, KJ kerapatan jenis, dan KR kerapatan relatif. Nah, untuk mengetahui dominasi jenis ini yaitu jumlah individu per luas plot. Nah, per luas plot individu itu berada, sehingga diperoleh pada P0 dominasi jenisnya 18, P1 19, P2 14, P3 22. Sedangkan untuk dominasi relatif itu dominasi satu jenis per jumlah dominasi seluruh plot. Jadi sehingga diperoleh dominasi relatif pada P0 24,6%, P1 26%, P2 19,1%, dan P3 30,1%. Sedangkan untuk kerapatan jenis bisa diperoleh dengan jumlah individu per luas total plot, sehingga diperoleh pada P0 kerapatan jenisnya 4,5, kemudian P1 7,75, P2 3,5, dan P3 5,5. Sedangkan untuk kerapatan relatif sama seperti dengan dominasi relatif, jadi kerapatan satu jenis per kerapatan semua jenis. Jadi satu jenis per semua kerapatan jenis, sehingga diperoleh pada P0 24,6%, kemudian P1 26%, P2 19,1%, dan P3 30,1%. Begitupun selanjutnya pada pengamatan 1 dan pengamatan 2 bisa dilihat dalam tabel. Bisa dilihat dari tabel ini bahwa terjadi penambahan atau penurunan populasi. Ini menandakan bahwa telah terjadinya suksesi. Adapun jenis suksesi yang terjadi pada pengamatan ini yaitu jenis suksesi sekunder, di mana merupakan jenis suksesi yang telah ada kehidupan sebelumnya. Adapun dokumentasi dari praktikum 4 yaitu ini adalah foto sebelum pengamatan, ini pada minggu pertama dan ini pada minggu ketiga. Nah, berakhirlah penjelasan saya mengenai hasil praktikum dari mata kuliah ekologi pertanian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.